Selamat pagi saudara, kembali kita ada di dalam sapaan pagi hari ini. Kita akan mendengarkan Tuhan menyapa kita di dalam firman-Nya. Bersama saya, Pendeta Esti Widya Stuti, dan kita ada di Gereja Kristen Jawa Pakem. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami akan mendengar Engkau menyapa kami di dalam firman-Mu. Teduhkan hati kami, mampukan kami mendengar, merasakan, dan berjuang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Kami berserah hanya di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan menerima sapaan Tuhan dalam firman-Nya melalui bagian surat Rasul Paulus pada saat ini dari Filipi pada pasalnya yang keempat ayat 6 sampai dengan ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Dan mari kita mencoba merenungkannya untuk hidup kita. Kalau kita kembali membaca dan merasakan dari ayat 6 tadi, dikatakan di situ, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apakah itu berarti dalam hidup kita lalu tidak boleh khawatir? Ada yang bertanya, Bu, bagaimana kalau kita khawatir? Salahkah kita punya rasa khawatir? Saudara, kita harus memang memahami hal ini secara utuh, bahwa di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini berarti kita boleh mengalami atau merasakan kekhawatiran. Tetapi tadi dikatakan bahwa kekhawatiran itu jangan membuat kita kehilangan harapan. Namun nyatakanlah semua itu kepada Allah. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita khawatir, bahwa itu nyatakan pada Dia di dalam doa atau melalui doa. Maka doa menjadi kekuatan, bukan terakhir, tapi yang utama dan mendasari. Nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi apa yang membuat kita khawatir, galau itu dibawa dalam doa, kita memohon kepada Dia, berserah dan mengucap syukur di dalam kondisi itu. Maka kita akan belajar menjalani atau merasakan hari-hari kita dalam segala keadaan yang sering membawa kita dalam kekhawatiran itu dengan tadi belajar berserah dan membiarkan Tuhan saja yang menolong kita. Sikap orang percaya padanya yang berserah akan beroleh kekuatan dan pertolongan. Karena Dia Tuhan kita, Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan jiwa kita, jiwa yang dalam dahaga ini. Dan itu menjadi refleksi yang sangat kita rasakan. Dalam situasi seperti ini, beberapa teman dalam kehidupan jemaat sudah mulai merasakan kerinduan untuk berjumpa, ingin rasanya ada di dalam persekutuan bersama, tapi percayalah, tenanglah, akan ada waktunya yang baik. Dan saat ini kekhawatiran-kekhawatiran kita, kapan ya ini berakhir? Bagaimana ya nantinya? Bawa di dalam doa kepada Tuhan. Ia akan memberi yang terbaik. Sembari dalam waktu-waktu kita stay at home, tetap ada dalam kehidupan masing-masing, kita saling mendoakan, jangan lupa.
saling mendukung dan memberikan perhatian. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemarin bahkan ada yang mengatakan di rumah lalu saya membuat masker Bu dari kain yang ada. Beberapa di antaranya malah ada yang kemudian meminta saya untuk menjualnya, katanya begitu. Tapi beberapa di antaranya juga saya bagikan secara cuma-cuma. Bukankah itu hal baik? Di antara kekhawatiran kita masih bisa produktif, masih bisa melakukan banyak hal. Dan bahkan kita menolong orang lain. Tuhan menyertai kita ya, bawa semua hal yang membuat kita resah, khawatir kepada Dia. Doa dan doa, memohon dan berserah. Tuhan menyertai hidup kita, Tuhan ada bagi kita semua. Amin. Saudara, selalu saya mengingatkan, kita akan membawa setiap doa kita nanti akan doa syafaat, doa-doa yang saudara mohon, yang sudah ditulis, disampaikan dalam WA grup di kelompok, melalui majelis penghubung, melalui pengurus atau melalui saya langsung, setiap jam 7 malam selalu akan dibawa dalam doa khusus kita. Dan saat ini mari kita naikkan doa, kita berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sumber pengharapan yang selalu ada di dalam hidup kami, dalam takut dan dalam gelisah kami. Engkau selalu mengatakan tenang dan aku menyertaimu. Bawa semua kekhawatiran dan perasaan takutmu itu di dalam doa dan permohonan, bahwa aku ada bersamamu. Kami yakin Tuhan Kau menyertai hidup kami, menyertai keluarga kami, menyertai teman dan sahabat kami, menyertai setiap dari kami dimanapun kami berada. Secara khusus kerinduan jemaat-Mu Tuhan, jemaat di GKJ Pakem, ada dalam cinta kasih dan persaudaraan, terus terpelihara. Engkau yang terus membawa kami dalam kehangatan hidup, merasakan pemeliharaan-Mu, saling mendukung di dalam doa satu dengan yang lain. Kami bawa teman-teman dan sahabat-sahabat kami, para medis terus di dalam pertolongan-Mu Tuhan. Engkau yang menguatkan, menumbuhkan rasa yakin bahwa mereka senantiasa ada di dalam jangkauan kasih-Mu. Mereka terus menyediakan diri untuk memberikan cinta kasih-Nya dalam tugas dan pelayanannya di rumah sakit. Kami yakin Tuhan, Engkau terus menopang mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami juga yakin Engkau akan memberikan hal baik bagi bangsa ini. Selalu ada sesuatu yang baik yang kami dapat rasakan di antara berbagai hal yang sedang kami alami, pun tantangan, penderitaan, dan kekhawatiran. Cinta kasih Tuhan nyata. Kami berdoa bagi para pemimpin negeri ini, terus mereka berusaha memberi yang terbaik. Dan Engkau menopang apa yang menjadi kebutuhan bagi negeri ini, bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu senantiasa ada. Karena itu kami berserah dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya di dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudaraku, demikian sapaan pagi ini. Tuhan Yesus mengasihi kita, terus ada di dalam kehidupan yang dekat dan lekat dengannya. Bawa semua di dalam doa. Saya Pendeta Esti dari GKJ Pakem, dari lereng Merapi ini, menyapa Anda dengan penuh kasih. Amin.